Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan pelajaran video kali ini, kita akan membahas tentang riba dalam Islam, yang merupakan salah satu dosa besar yang harus dijauhi oleh umat Islam. Apa itu riba? Siapa saja yang terlibat dalam riba? Bagaimana hukumnya menurut Al-Quran dan hadis? Dan apa dampak serta sanksi bagi pelaku riba, baik di dunia maupun di akhirat? Untuk memahami hal ini lebih dalam, kita akan merujuk pada kitab Tanbihul Ghafilin berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk share dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Definisi riba dalam hukum Islam. Riba dalam Islam secara harfiah berarti tambahan atau pertambahan. Dalam konteks ekonomi dan transaksi, riba merujuk pada tambahan yang tidak sah yang diambil dalam transaksi pinjaman atau jual beli. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, dan Allah melarangnya dengan tegas dalam Al-Quran. Menurut kitab Tanbihul Ghafilin, atau kitab yang mengingatkan orang yang lalai, riba adalah setiap bentuk tambahan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang mengharuskan adanya pertukaran yang setara, tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang merugikan. Jenis-jenis riba. 1. Riba fadl. Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang sejenis dengan adanya penambahan pada salah satu dari dua barang ribawi, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, di mana ada kelebihan yang tidak seimbang. Misalnya, menukar 1 kg emas dengan 1,2 kg emas, yang jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Riba al-fadl dilarang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan kurma dengan kurma adalah barang ribawi. Jika salah satu dari barang tersebut ditukar, maka hendaknya dilakukan dengan takaran yang sama dan tidak ada penambahan antara keduanya. Hadis ini menjelaskan bahwa dalam transaksi barang ribawi sejenis, baik itu emas, perak, gandum, atau kurma, harus ada pertukaran yang setara tanpa ada kelebihan atau penambahan dari salah satu pihak. 2. Riba aliyat adalah jenis riba yang terjadi karena adanya keterlambatan dalam qob, atau serah terima, atau penyerahan barang dalam transaksi jual beli dua barang ribawi sejenis. Dalam transaksi yang melibatkan barang ribawi, baik itu emas, perak, gandum, kurma, atau barang sejenis lainnya, hukum Islam mengharuskan agar barang-barang tersebut diserahkan langsung pada saat transaksi berlangsung. Riba aliyat muncul ketika terdapat penundaan atau keterlambatan dalam penyerahan barang yang seharusnya dilakukan secara langsung dalam transaksi jual beli. Penundaan ini menyebabkan transaksi tersebut tidak sah dan masuk dalam kategori riba. Riba aliyat dilarang dalam Islam karena penundaan dalam serah terima dapat menyebabkan ketidakadilan dan kebingungan dalam transaksi. Dalam perdagangan barang ribawi sejenis, sangat penting agar barang tersebut diserahkan secara langsung saat transaksi berlangsung, untuk menghindari adanya penundaan yang dapat menciptakan ketidakpastian dan potensi penyelewengan. Prinsip dasar dalam jual beli barang ribawi adalah bahwa transaksi harus adil, jelas, dan langsung, terutama dalam hal serah terima barang. Penundaan dalam serah terima dapat membuka kemungkinan untuk manipulasi atau ketidakseimbangan dalam transaksi. Riba aliyat dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan kurma dengan kurma adalah barang ribawi yang harus dipertukarkan dengan takaran yang sama dan serah terima yang langsung. Barang ribawi sejenis tidak boleh dipertukarkan dengan adanya keterlambatan atau riba aliyat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa dalam transaksi barang ribawi sejenis, qob, atau serah terima, harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh ada penundaan. Jika ada penundaan dalam penyerahan barang, maka transaksi tersebut dianggap mengandung unsur riba aliyat yang dilarang dalam Islam. 3. Riba an-nasa, atau nasiyah adalah jenis riba yang terjadi karena adanya penundaan atau keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli dua barang ribawi sejenis. Riba an-nasa terjadi ketika salah satu pihak menunda pembayaran atau serah terima barang yang harusnya dilakukan secara langsung dan dalam waktu yang disepakati,
yang kemudian menyebabkan adanya tambahan atau kelebihan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Riba anasa dilarang dalam Islam karena penundaan dalam transaksi yang melibatkan barang ribawi sejenis menciptakan ketidaksetaraan dalam pertukaran. Dalam Islam, prinsip jual beli barang ribawi adalah bahwa transaksi tersebut harus dilakukan dengan penyerahan langsung, atau qob, tanpa ada penundaan. Penundaan bisa menyebabkan ketidakpastian, potensi eksploitasi, dan penambahan nilai yang tidak sesuai. Riba anasa dilarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma adalah barang ribawi yang harus dipertukarkan dengan takaran yang sama dan serah terima yang langsung. Barang ribawi sejenis tidak boleh dipertukarkan dengan adanya penundaan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa dalam transaksi barang ribawi sejenis, harus ada pertukaran yang setara dan langsung tanpa ada penundaan, atau riba anasa. Jika ada penundaan dalam penyerahan atau pembayaran, maka transaksi tersebut sudah melanggar hukum syariah dan termasuk dalam riba. 4. Riba al-qard adalah jenis riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang, di mana pemberi pinjaman, atau al-muqrid, mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam, atau al-muqtarid. Dalam hukum Islam, riba al-qard dilarang karena pinjaman seharusnya tidak disertai dengan tambahan manfaat atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Riba al-qard adalah riba yang terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat bahwa peminjam harus memberikan lebih dari jumlah yang dipinjamkan sebagai imbalan atau tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dengan kata lain, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba al-qard. Dalam Islam, pinjaman, atau qard, seharusnya diberikan dengan tujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan atau tambahan apapun dari pihak yang meminjam. Keuntungan atau manfaat yang didapat oleh pemberi pinjaman selain dari jumlah pokok pinjaman itu sendiri, baik berupa bunga atau imbalan lainnya, adalah riba yang dilarang. Mengapa riba al-qard dilarang? Riba al-qard dilarang dalam Islam karena prinsip pinjaman adalah untuk membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan. Riba bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam, yaitu keadilan dan kejujuran. Pinjaman seharusnya diberikan tanpa mengharapkan keuntungan finansial, melainkan hanya untuk membantu pihak yang membutuhkan. Dalam Islam, jika seseorang meminjamkan uang, dia tidak boleh meminta tambahan apapun sebagai keuntungan atas pinjaman tersebut, baik itu berupa bunga, imbalan barang, atau manfaat lainnya. Prinsip pinjaman dalam Islam adalah tanpa syarat tambahan, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak yang meminjam. Riba al-qard dilarang dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dikuasai setan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu, karena mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah, ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah dosa besar dan haram, termasuk dalam transaksi pinjam-meminjam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi utang yang mengandung riba. Hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap transaksi utang piutang yang mengandung keuntungan tambahan untuk pemberi pinjaman, para pelaku riba dan pihak-pihak yang terlibat. Pelaku riba terdiri dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, yakni 1. Pemberi pinjaman. Mereka yang memberikan pinjaman dan mengenakan bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut. Dalam konteks modern, ini bisa berupa bank atau lembaga keuangan yang menerapkan bunga pada pinjaman. 2. Penerima pinjaman. Pihak yang menerima pinjaman dan harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, biasanya dalam bentuk bunga atau biaya tambahan. 3. Perantara atau mediator. Misalnya, lembaga keuangan atau institusi yang memfasilitasi transaksi riba, seperti bank yang memberikan pinjaman dengan bunga. 4. Pihak yang terlibat dalam transaksi tidak seimbang. Dalam konteks riba fadl, misalnya, pedagang atau individu yang terlibat dalam transaksi jual beli barang sejenis dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai wajar. Contoh nyata riba dalam dunia modern. Pinjaman dengan bunga. Salah satu contoh paling jelas dari praktik riba dalam dunia modern adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan dengan bunga. Misalnya, seseorang meminjam uang dari bank, dan bank mengenakan bunga yang harus dibayar peminjam. Hal ini jelas merupakan praktik riba nasiah. Dan akhir-akhir ini,
Contoh seperti ini marak dalam bentuk pinjaman online atau pinjol. Kartu kredit. Banyak orang menggunakan kartu kredit untuk berbelanja, dan jika tidak melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan, mereka akan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Ini juga termasuk praktik riba, karena adanya tambahan yang harus dibayar peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Pembelian dengan cicilan. Terkadang dalam transaksi cicilan, harga barang yang dibeli secara mencicil lebih mahal daripada harga tunai, dan hal ini bisa jatuh pada riba, terutama jika ada bunga yang dikenakan pada cicilan tersebut. Dalil-dalil tentang riba. Surah Al-Baqarah, ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk setan karena sentuhan atau penyakit gila. Yang demikian itu adalah karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan membedakannya dengan jual beli yang sah. Di surah Al-Baqarah, ayat 279, Allah berfirman, jika kamu tidak dapat meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kalian pokok-pokok harta kalian, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Dalam ayat ini, Allah memberikan ancaman keras kepada mereka yang tetap meneruskan praktik riba, bahkan menyebutkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya bagi yang tidak mau bertaubat. Sanksi dan balasan bagi pelaku riba. Dosanya setara seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu, atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2259. Hadis ini menyampaikan pesan yang sangat serius dan berat tentang keharaman riba dalam Islam. Hadis ini menggambarkan bahwa dosa yang terkait dengan riba sangatlah banyak dan berbahaya, dengan tingkatan dosa yang sangat berat. Bahkan salah satu yang paling ringan setara dengan dosa yang sangat besar, yakni zina terhadap ibu kandung sendiri. Dalam Islam, zina dengan ibu kandung dianggap sebagai perbuatan yang sangat mengerikan dan amat tercela, karena selain merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah, juga merusak hubungan keluarga yang sangat fundamental. Oleh karena itu, dengan perbandingan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan betapa riba itu merupakan tindakan yang jauh lebih buruk dan lebih besar dampaknya daripada yang mungkin diperkirakan banyak orang. Mendapat hukuman di alam kubur. Pemakan harta riba akan diganjar hukuman di alam kubur, yaitu berenang di sungai yang penuh darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan mimpinya ketika melihat orang-orang yang berenang di sungai darah. Beliau mengatakan, kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat, mereka menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan salah satu gambaran yang sangat kuat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bahaya riba dan akibatnya di akhirat. Hadis ini memberikan sebuah perumpamaan visual yang mengerikan mengenai hukuman bagi orang yang terlibat dalam praktik riba. Dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat melaknat perbuatan riba, baik itu pelaku maupun mereka yang terlibat di dalamnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi, dan dua saksi riba. Beliau mengatakan, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Harta yang tidak berkah. Para pelaku riba akan merasakan harta mereka menjadi tidak berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang berasal dari riba akan mendatangkan kebinasaan. Pelaku riba seringkali tidak merasakan keberkahan dalam hidup mereka meskipun secara materi mereka tampak kaya raya. Kerusakan sosial dan ekonomi. Praktek riba menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin terpuruk. Hal ini berkontribusi pada ketidakadilan dalam masyarakat. Azab yang pedih. Pelaku riba akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang makan riba, baik yang memberi maupun yang menerima, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan yang sangat buruk, seperti orang yang diganggu oleh setan.
Ini menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam riba akan mendapat balasan yang sangat berat di akhirat. Allah melarang riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279, Allah menegaskan bahwa jika pelaku riba tidak bertaubat, mereka akan menghadapi pertempuran dengan Allah dan Rasul-Nya, yang menunjukkan bahwa balasan bagi mereka di akhirat sangatlah berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang dapat membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, 1. Syirik kepada Allah. 2. Sihir. 3. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. 4. Memakan riba. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Lari dari medan perang. 7. Menuduh wanita yang baik-baik berzina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mencakup beberapa perbuatan yang sangat serius yang dianggap dosa besar dalam Islam. Riba merupakan salah satu dosa besar yang sudah dijelaskan dan ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hindari agar hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mari kita berhati-hati dalam setiap transaksi keuangan, pastikan kita menjauhi segala bentuk riba, baik yang bersifat nyata maupun tersembunyi, dan senantiasa menjaga prinsip keadilan dalam setiap interaksi ekonomi kita. Saudaraku, marilah kita jadikan riba sebagai pelajaran dan pengingat bagi kita untuk tidak terjerumus ke dalamnya, karena di sekeliling kita sudah banyak korban dari praktek riba yang menyengsarakan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya karena ia dapat mendatangkan murka dan laknat Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga karena riba memiliki potensi merusak manusia baik secara lahir maupun batin di dunia ini. Tidak ada yang lebih indah selain menjauhi praktek riba dengan niat yang tulus, hanya untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali pernah merasa bahwa riba itu memudahkan, karena setiap riba yang dilakukan, keburukan, kemudaratan akan selalu bersama dengan praktek riba tersebut. Insya Allah, Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk dijauhkan dari praktek riba yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang di sekeliling kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai keburukan riba. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menjalankan dan meningkatkan amalan yang disunahkan untuk menambah amalan-amalan lainnya, yang sangat dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah untuk meningkatkan amal ibadah kita karena Allah Ta'ala. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.